Bapak, Ibu, Saudara, pengarang kitab selanjutnya menjelaskan dengan redaksinya wayan bagi dan sebaiknya. Ketemu. Wakolal ulama yang tadi tuh Ar. Ya ini dia. Iya terusannya tuh. Oh iya. Wayan bagi dan seyogianya liman yazurul kubur, bagi orang yang berziarah kubur. Jadi bagi orang yang ziarah kubur sebaiknya apa? Ayyakuna ju'ana, hendaklah dalam kondisi lapar. Tuh, jadi kalau ziarah kubur kalau bisa perut kita lagi lapar supaya lebih connect gitu. Sebab kalau perut kenyang ya kita mau ke kubur, pikiran kita mau kemana-mana. Begitu maksudnya. Ya, jadi kalau bisa dikondisikan kita lagi lapar. Itu ziarah kubur. Jadi nanti kita connect ziarah kubur ingat sama mati. Kan salah satu tujuan ziarah kubur begitu ya? Ya, supaya ingat sama mati. Nah, kalau kita lagi kenyang ya enggak connect kita. Kadang-kadang kita di depan kuburan tapi pikiran kita kemana-mana. Badan kita, jasmani kita ada di depan kuburan, tapi pikiran kita mau kemana-mana. Nah seperti itu. Jadi ini etika adab. Kita kalau lagi di kubur tuh benar-benar konsentrasi, ingat dengan kematian, sehingga ada rasa takut, ya, ada rasa khusyuk dan hudurul qalb, ya, sehingga benar-benar yang diingat tuh adalah akhirat. Nah makanya kata pengarang kitab yang bagus tuh ju'an. Ya, ju'an itu ada lapar, kita lagi lapar. Tak pulang dari kuburan baru makan nasi uduk dah. Nah begitu, iya. Ya, jadi pada saat lagi ke kubur kalau bisa perut dalam kondisi apa? Lapar. Fa inna syab'a yuhjibul 'abda 'anil i'tibari bil mauta. Tuh alasannya. Karena kenyang itu bisa menutupi manusia untuk iktibar perhatian penuh tentang kematian. Bil mauta, dengan orang-orang yang udah mati. Tuh, orang kalau kenyang itu nanti akan tertutup. Ya, ada hijab gitu. Orang kalau kenyang tuh nanti ada hijab di situ, ada dinding penghalang sehingga nggak ada iktibar ya dengan orang-orang yang udah meninggal dunia. Padahal kita ziarah kubur disuruh iktibar ya bil mauta, dengan orang yang udah pada meninggal dunia. Wa ayyakuna ghairu azimin ala fi'li syai'in minal ma'asi, dan hendaklah ya dia juga tidak ada keinginan cita-cita yang kuat untuk mengerjakan sesuatu dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi nggak ada pikiran-pikiran untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Kenapa? Ya udah ingat sama kematian. Kan kemarin contohnya begitu. Orang kalau udah diponis besok bakalan mati. Ya, kira-kira kalau besok udah bakalan mati, ya malam-malamnya dia udah kagak enak makan, kagak enak minum. Yang ada zikir terus. Udah melebihi daripada wali dia. Udah. Pokoknya itu malam digunakan buat istighfar terus, berdoa kepada Allah. Kenapa? Besok bakalan dia ya akan menjalani hukuman mati. Tuh begitu. Makanya kemarin kan ada hadis tuh. Uzkuru min zikri hazimil lazzat. Tuh, kita disuruh begitu. Jadi dengan sebab kita ingin sama mati, ya insya Allah kita lebih connect tuh. Sehingga nggak ada keinginan untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat. Fa innal azima fi hadratis syayatin, maka sesungguhnya orang-orang yang punya cita-cita kuat berbuat dosa maksiat, berarti dia masih dalam kendalanya setan. Di depannya itu setan, berarti dikendalikan oleh setan. Fala yasihu minhu i'tibarun, maka tidak sah daripadanya apa? I'tibar. Jadi ngambil pelajaran pun enggak bisa, karena memang dia lebih dikendalikan oleh apa? Setan.
wa ayyakuna zahidan fid dunya, dan juga ya diharapkan orang yang ziarah kubur itu kondisinya zuhud fid dunya. Tuh, jadi artinya orang itu ya sudah benar-benar merasakan bagaimana dia zuhud fid dunya. Artinya kagak serakah sama dunia, kagak terlalu cinta sama dunia, zuhud fid dunya. Fa innar raghiba fiha, maka sesungguhnya orang-orang yang cinta dengan dunia, man lazamahu qasawatul qalbi, itu orang yang bisa ya menetapkan nanti keras hatinya. Orang yang cinta sama dunia, Bapak Ibu Saudara, itulah penyebab daripada qaswatul qulub. Tapi kalau orang yang zuhud fid dunya, insya Allah nggak ada tuh qaswah hatinya. Nanti dia akan layyin, lembut hatinya. Makanya salah satu tujuan orang ziarah kubur supaya apa? Ya supaya zuhud. Kata Nabi, ziarah kubur. Karena dengan ziarah kubur itu tuzahidu fid dunya, kamu bisa zuhud di dunia. Nah, orang kalau udah zuhud di dunia, hatinya akan lunak. Tapi orang yang hatinya keras karena cinta sama dunia. Nah, itu makanya obatnya kalau orang ya hatinya keras, sering-sering ziarah kubur. Nah, dari ziarah kubur dia akan ingat sama mati. Nah, orang kalau ingat sama mati berarti nggak terlalu cinta sama dunia. Muncullah yang namanya sifat zuhud fid dunya. Nah, orang kalau udah zuhud fid dunya, insya Allah hatinya yang keras jadi apa? Jadi lunak. Itu tujuannya begitu. Walidzalika, karena itulah adamu ghalibin nasi ya al itti'adha bi ru'yatil kuburi. Karena itulah tidak ada ya kebiasaan bagi manusia yaitu memberikan nasihat bi ru'yatil kuburi ya dengan melihat kubur. Jadi kalau seandainya tidak didapatkan sifat-sifat yang tadi pada saat dia melihat kuburan, ya enggak ada ya nasihat-nasihat dari kubur itu, sama aja. Karena kenapa? Karena tadi sifat-sifat yang tadi ya kenyang terus dia, kemudian masih ada keinginan berbuat maksiat, di depannya dikendalikan oleh setan, kemudian dia masih tetap cinta sama dunia, hatinya jadi keras. Sehingga walaupun diperlihatkan dengan kuburan, ya tidak ada rasa apa? Ya rasa takut, karena itu nggak dijadikan nasihat. Sehingga kemarin dibilang tuh banyak orang-orang yang di depan kuburan masih bisa enak makan di depan kuburan. Kan mestinya di depan kuburan memakan kagak enak. Kenapa? Lah ingat mau mati. Ya, orang kalau ingat mau mati kagak enak makan. Nah begitu, ini di depan kuburan malah ya daripada makan. Bahkan sekarang di depan kuburan daripada pacaran. Ya, nah begitu. Karena nggak ada iktibar sama sekali. Ya. Jadi sudah nggak bisa dijadikan nasihat. Padahal kata Nabi, kafa bil mauti wa izu. Cukup kematian itu menjadi nasihat. Begitu. Jadi cukup sebenarnya. Tapi sekarang kok kenapa nggak bisa dijadikan nasihat? Nah karena itu tadi tidak memenuhi persyaratan-persyaratan. Jadi mereka lebih banyak dunianya, cintanya kebanding daripada akhirat. Wa rubbama zara ahaduhum awliya'al yakirafatiyin, ya. Dan terkadang salah satu daripada mereka berkunjung ya ke para wali-wali yang ada. Masalan contohnya ya walam yahsul indahu bukaun, namun ya di situ tidak memunculkan ya nangis, wala riqatun, dan kelembutan dalam hati. Kenapa? Li'anna ghaliban nasi saru yaj'aluna dzalika wasilatan ilal ijtima'i.
Karena kebanyakan manusia saat ini mereka menjadikan ya kubur-kubur para wali-wali tersebut sebagai salah satu wasilah untuk berkumpul biba'dihim ba'dan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Kal mawadi'il lati yatanazzahuna fiha, seperti tempat-tempat yang digunakan untuk berwisata. Minal anhari, seperti sungai-sungai, wal basatin, dan kebun-kebun. Banyak sekarang Pak, Ibu, orang ziarah ke wali ya, tapi mereka menjadikan sebagai wisata. Betul nggak? Iya, sama seperti dia pergi ke pantai, pergi ke kebun-kebun, ke gunung ya, karena memang tujuannya jadi wisata. Nah itu, jadi jangan mestinya yang namanya kita ziarah ke para wali, hadirkan hati kita benar-benar ingat sama kematian, sehingga nanti menjadi i'tibar, bukan dijadikan apa? Wisata. Sekarang kuburan jadikan wisata sama mereka. Ya, jadi ziarah sih mereka tujuannya mau kemana? Ziarah kemana? Ke Wali Songo. Tapi dalam hatinya itu tempat wisata. Betul nggak? Betul. Ini dijelaskan sama ulama seperti itu. Jadi kebanyakan sekarang manusia begitu. Mereka ya jadikan kubur-kubur para wali sebagai wasilah. Ya mereka pada kumpul bareng-bareng sehingga itu dijadikan tempat wisata. Ya tanazzahuna fiha. Mereka jadi berwisata di situ. Sama seperti pergi ya ke pantai, sama seperti pergi ke mana? Ke kebun-kebun, ke taman-taman, ya. Nah, itu kan wisata seperti itu. Padahal ini kita pergi ke mana? Ke kubur yang tujuannya untuk ziarah. Yang salah satu manfaat ziarah itu buat apa? Ya, buat mengingatkan kepada kematian. Sehingga nanti akan tertanam sifat zuhud fid dunya, raghib fil akhirah, sehingga insya Allah hatinya enggak lagi apa? Qaswah, tetapi menyebabkan orang itu menjadi riqqatul qulub. Tuh begitu, menjadi hatinya lunak. Makanya tolong nih Bapak Saudara kita yang udah baca kitab begini nih, biar ada perubahan. Ketika kita ziarah kubur, nah kita tuh beda gitu. Jadi bukan untuk berwisata, bukan. Tapi banyak manfaat yang kita ya ambil dari ziarah tadi. Ziarah tetap kerjakan, itu emang perintah Nabi. Cuma nanti jangan terpengaruh dengan mereka. Yang orang-orang menjadikan ya ziarah itu sebagai apa? Sebagai wisata. Nah kita nggak boleh begitu. Ya ini ziarah, apalagi kalau yang namanya kita ziarah ke Wali Songo itu ya baru sampai juga hati kita beda. Ya siapa yang kita kunjungin. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai tempat itu kita jadikan tempat wisata. Jadi hiburan buat kita. Masa depan kuburan kita hiburan di depannya. Ya, nah seperti itu. Jadi jangan ya. Nah jangan. Ziarahnya udah bagus. Ayo lanjutkan. Karena ini memang perintah Nabi. Ya tapi tinggal caranya. Sekarang orang di Ka'bah aja dijadikan wisata. Jadi sakralnya udah beda Bapak Saudara. Gitu. Jadi di depan Ka'bah mereka kadang-kadang dengan pakaian-pakaian yang kelihatannya kurang layak, ya berfoto, ya begitu sekarang. Jadi sakralnya udah kurang. Nah begitu. Nah ini jangan waktunya. Kadang-kadang lagi tawaf sambil begini-begini. Ya. Saya sering sampaikan begitu. Kita kalau lagi tawaf aja udah ibadah. Ya, jangan ada punya pikiran yang lain-lain. Ini enggak dilari sono, dilari sini. Ya, foto sana, foto sini, jepret sana, jepret sini. Udah jadi wisata udah. Sakralnya ibadah udah kurang. Bahkan kadang-kadang nggak ada kesakralan sama sekali. Dia tuh ngelihat Ka'bah sama kagak sama aja. Tapi kalau orang-orang tertentu dia ada rasanya nyambung gitu artinya. Tuh begitu. Tapi ada yang sama aja. Ya berkunjung ke depan Ka'bah
sama ke taman mini sama aja dia. Karena dijadikan wisata. Nah begitu. Sama aja ke Ragunan. Ya, ya Allah, sekarang udah banyak begitu. Ya. Sehingga ketika pulang yang ditanya hotelnya di mana, makannya berapa kali. Itu begitu, bukan bagaimana ibadahnya, ya terus apa yang didapatkan, ya, pelajaran apa selama dia ya umroh haji di sana, ya bukan yang begitu-begitu yang ditanya, gitu gimana, makannya enak enggak, makannya enak enggak, ya hotelnya bagaimana, jadi begitu, jadi udah dijadikan wisata, padahal ini tempat ibadah. Sehingga ada rasa sakralnya, hatinya nih harus begitu. Ini kita sekarang ikut-ikutan, ya. Jadi ya kita jangan sampai ke situ semua. Jadi udah disamakan sekarang. Makanya ya kita tuh jangan ikut-ikutan. Sekarang kan orang kalau kagak baca kitab, ngaji nggak bawa kitab, nggak pakai apa, ya itu kadang-kadang begitu aja. Jadi semuanya dijadikan ya begitu. Sehingga nggak ada penanaman yang baik dalam hati. Nah begitu. Ini kita lagi ziarah kubur, beda. Ya, ini kita lagi ibadah. Ya kalau ziarah kubur kan ingat sama mati, ingat sama alam akhirat. Jadi mestinya yang begitu-begitu tadi udah hilang tuh. Ya, ini enggak. Malah dijadikan kuburan itu sebagai ya tanah zahun. Ya tempat mereka berwisata sama seperti ke pantai, ke gunung, ya. Nah ini nggak boleh. Ya, ini yang dikatakan seperti itu. Ada ini namanya orang ziarah kubur itu kepada makam wali itu yang mudah rezekinya gitu. Jadi niatkan rezeki. Mestinya nggak boleh begitu. Kita pengen bertawassul. Dengan bertawassul kepada orang yang dekat dengan Allah, mudah-mudahan hajat-hajat kita diijabah. Tuh begitu. Tawassul. Ya, boleh nggak tawassul? Boleh. Ya, dengan sebab hamba-hambamu ya Allah yang sholih, yang begitu dekat dengan Allah, ya mudah-mudahan kita berdoa dibantu. Nah begitu. Ya. Jadi yang paling penting memang ketika kita ziarah ada orang yang menyampaikan. Ya, yang membimbing, tuh begitu. Jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah dalam ya kegiatan ziarah tersebut. Salah banget ya. Iya benar, salah betul. Berarti kalau wisata religi nggak benar juga nih yang ziarah ya. Iya, ya tanah zahun dia. Ya namanya wisata, iya kan. Gitu. Kalau ke makam bukan wisata, ya begitu. Ya, jadi kalau ke Istiqlal, nah wisata religi boleh itu. Ya, kalau yang namanya kita ke makam jangan dibilang ya tanah zahun, ya. Nah seperti itu. Iya. Iya. Tinggal lihat tempat wisatanya. Kalau tempat wisatanya yang masih tidak berbau kemaksiatan, ya itu mah tinggal lihat aja dah. Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau habis ziarah Wali Songo ke Bali, Balinya ke pantai begitu. Habis dah tuh semuanya. Ya, begitu. Luntur kata Ustaz Asmat, ya. Tuh begitu. Itu dari Wali Songo udah cakep banget. Mampir ke pantai. Namanya di Bali pantai, apa yang dilihat? Susah saya ceritain dah. Tuh begitu. Tapi kalau tempat-tempat wisata yang kelihatannya enggak terlalu ya kelihatan kemaksiatannya ya silahkan aja. Jadi lihat tempat wisatanya dah Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Makanya saya kurang setuju kalau ada orang ya ziarah Wali Songo terus mampirnya ke Bali. Apalagi ke pantai, Kute. Pada pakai masker tuh aja di pantai. Iya. Kemudian dilanjutkan lagi nih sama pengarang kitab, Fazur ya akhi al-kubura, maka ziarah
ke kubur wahai saudaraku, wa anta mutafakkirun fima ya ilahu masirika, dan engkau itu bertafakur merenung pada apa yang itu merupakan apa? Tuhan yang menjadikan kamu. Kama kana alaihi salafu as-salihu, sebagaimana ini dilakukan oleh as-salafus sholih. Jadi kita ikutin akhlaknya as-salafus sholih dah. Nah, seperti itu. Wassallim alaihim, kemudian sampaikan salam atas mereka. Ya, kita menyampaikan salam buat mereka orang yang sudah dikubur. Wa anta hadirul qalbi, sementara engkau hadirkan hati, khasyi'un biqaulika, khusyuk dalam ucapan kamu. Tuh, jadi disuruhnya begitu, kita merenung, ya, kemudian kita sampaikan salam buat mereka. Saat itu hati kita hadir, khusyuk. Kita bilang begini, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun qasidan bil masyiati sur'atal luhuqi bihim li'annal mauta muhaqqikun la yudkhiluhu masyiatu adatin. Ya, jadi disunnahkannya begitu. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Kita menyampaikan salam. Salam ya buat kamu yang sudah berada di rumah kaum mukminin. Nah, itu boleh. Atau kita bilang assalamualaikum ya ahlal kubur. Boleh. Assalamualaikum dara qaumin mukminin. Itu namanya alam barzah juga. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sesungguhnya kita insya Allah akan bertemu dengan kamu. Nyusul, lahik itu nyusul. Dan kita insya Allah akan nyusul kamu. Kan berarti benar-benar tuh kalau kita ya perhatiin maknanya, kita datang, kita akan nyusul. Ya Allah, itu kata-katanya benar-benar dalam hati itu. Ya, kita menyampaikan salam sama orang yang ada di alam barzah, dan kita bilang insya Allah ya saya akan nyusul kamu nih. Qasidan bil masyiati, yang ia maksud dengan masyiah, kehendak, sur'atal luhuqi bihim, ya secepatnya akan bisa bertemu dengan mereka. Tuh, jadi kita artinya lambat laun akan sama nyusul mereka dan akan bertemu dengan mereka. Walaupun 70 tahun lagi, walaupun 80 tahun lagi, tetap itu cepat. Dunia itu Pak, cepat, nggak ada yang lama. Jangan kita bilang, saya masih lama Ustaz, masih lama aja. Ya, itu 70 tahun aja cepat yang namanya dunia. Pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, pergantian tahun, begitu cepat, terasa sekali. Ya Allah, kalau kita lihat pribadi kita, ya kita ini cepat termakan oleh waktu Bapak Saudara. Ya, jadi nggak ada yang lama. Makanya kita bilang, ya wa inna insyaallah bikum lahikun. Tuh begitu. Kita akan nyusul mereka. Cepat tuh. Ya, sur'ah. Ya, cepat itu akan bertemu dengan mereka. Li'annal mauta muhaqqikun. Karena kematian itu pasti. Iya kan? Kematian itu sudah dipastikan. La yadkhuluhu masyiatu adatin, tidak dimasukkan oleh kehendak adat kebiasaan. Ya, jadi yang namanya kematian itu pasti, karena Allah udah bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Tuh. Terus dalam ayat yang lain, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Banyak banget ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kita bakalan mati. Likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tuh begitu. Jadi pokoknya kematian itu merupakan hal yang pasti, ya, yakin benar. Wa iyyaka, dan hati-hatilah kamu, wal masya ala kuburil muslimin,
berjalan di atas kubur orang-orang muslim bina'lin au bahimatin, dengan memakai sendal atau bahimah berkendaraan atau bahimah dengan hewan ya. Jadi hati-hati, jangan berjalan di atas kubur orang-orang Islam memakai sendal atau bahimah, binatang dibawa. Itu begitu. Makanya ulama-ulama kita dulu kalau ziarah ke kubur Rasulullah itu dari jauh sendalnya udah dibuka, udah nelapak itu. Begitu, ada rasa benar-benar kerendahan hati. Nah seperti itu. Jadi dibuka itu, sendal dibuka ya. Nah begitu lagi, jangan bawa bahimah, binatang-binatang, jangan. La siyama, apalagi nanti inbalat, kalau bahimah itu bisa pipis, kencing, aurosat, atau bisa buang kotoran. Yang namanya kita bawa binatang, ya dia kencing di atas kuburan. Jangankan manusianya, binatangnya kencing yang bawa udah kagak bagus. Begitu apalagi kita kencing di atas kuburan, ya. Aduh, kacau dah. Jadi itu nggak boleh bawa binatang, dikhawatirkan nanti ini binatang kencing di atas kuburan atau buang kotoran, rosat tuh, ya BAB gitu. Fa inna sawaba ziyaratika, ya karena pahala ziarahnya kamu kulliha semuanya qad la yusawi, itu tidak akan sama ya dengan baula dabatika, dengan kencing binatang yang kamu bawa, ala muslimin wahidin, atas kepada satu orang muslim. Itu begitu ya. Makanya kita sendal, nah itu kita perhatiin, takutnya nih sendal nih banyak kotoran. Nah seperti itu, sehingga jangan nginjek-nginjek di atas kuburan mereka ya, apalagi pakai sendal yang sendalnya takutnya ada khawatir ada kotorannya, atau binatang yang nanti binatangnya itu bisa ya kencing yang kita bawa binatang ya, atau dia buang kotoran di situ. Nah, itu kita namanya akhlak kita kepada mereka yang sudah berada di alam barzah tetap dijaga benar. Fa iza waqafa zairu ala qabrin yazuruhu falyantabir bihi kaifa sara tahta turabi wan qata'anil ahli wal ahbabi wa adamu raddil jawabi. Fa iza waqafa zair, apabila orang yang berziarah sudah berdiri dah ala qabrin, di atas kuburnya. Kita lagi ziarah nih Bapak Saudara, udah berdiri di atas kuburannya tuh. Ya zuruh yang kita pengen ziarahi, fal ya'tabir bihi, maka ambil ibroh, pelajaran dari situ. Tolong banyak ambil pelajaran ibroh dari situ. Kaifa sara tahta turab, bagaimana dia sekarang sudah di bawah turab, di bawah tanah. Wan qata'ah, dan dia udah terputus anil ahli, daripada keluarga, wal ahbabi, dan juga kekasih-kekasih, wa adami raddil jawab, dan dia sudah tidak bisa lagi menjawab ya daripada pertanyaan atau panggilan, nggak bisa dia menjawab ya panggilan-panggilan orang. Nah itu kita iktibar tuh, nih sekarang dia sudah ada di bawah tanah ya, sehingga saat ini dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kemudian udah inqata'anil ahli, udah putus dia hubungannya dengan keluarganya, dengan kekasih-kekasihnya, dan juga tidak bisa jawab lagi kalau kita panggil ya, itu udah nggak bisa menjawab ya, karena udah beda alam. Kita ada di alam syahada, dia ada di alam ya di alam ghaib. Nah itu kita ambil tuh iktibar seperti itu, sehingga nanti insya Allah bisa membuahkan kita akan lebih baik. Nah seperti itu. Wasara yatamanna annahu yarju ila dunya fayamalu sholihan fala yujabu wa in kana qabla sultanin aw amirin fayanzuru ila husuli zalika dzul ba'dal izzi ba'da an qadal jiyus wal asakir. Nah kemudian setelah itu dibilang wasara yatamanna, dan jadilah
dia punya keinginan anahu yarji'u ilad dunya, bahwa dia akan rujuk, dia akan kembali ke dunia. Nah kalau dilihat orang ini sekarang udah di bawah tanah, udah terputus daripada keluarga, daripada kekasih-kekasihnya, udah tidak lagi berkomunikasi dengan mereka. Nah sehingga nanti ada keinginan kita yarji' ilad dunya, ada keinginan nanti kita akan kembali ke dunia. Faya'malu sholihan, maka dia akan beramal solih. Tuh, jadi tujuannya begitu. Sehingga ya rasa keinginan untuk beramal solih akan lebih banyak. Ya, sehingga bekal untuk menuju akhirat itu akan lebih ya tinggi dan meningkat. Nah itu yang dimaksud faya'malu sholihan fala yujabu, maka tidak dijawab wa in kana qabla sultanin, sekalipun dia itu ya kuburnya sultan, ya para penguasa, au amir atau kuburnya amir. Fayanzuru ila husuli zalika dzul, maka ia melihat hasil kerendahan itu ba'dal izzi, setelah mulia. Tadinya dia mulia, nah kalau udah dikuburkan udah semuanya rendah. Ya itu masuk ke dalam tanah, semuanya bercampur dengan tanah. Apalagi nanti dikatakan jasadnya itu menjadi cacing-cacing tanah santapannya. Ya, jadi menjadi santapan cacing-cacing tanah. Walaupun dia sultan, walaupun dia seorang amir, nah tetap mereka dimasukkan ke dalam tanah yang penuh dengan kerendahan. Ba'daan qadal juyus, ya setelahnya dia memimpin tentara wal asakir, walaupun di jenderal berbintang 4, tapi kalau udah meninggal dunia ya itu tetap aja rendah, ada di bawah tanah. Nah wa ta'annas, kemudian dia bisa ya begitu dapat memberikan ketenangan bil ashabi, dengan teman-teman, ya. Kemudian apa lagi? Wal asyairi, dengan keluarga-keluarga, wa jama'al amwala waz zakhair, kemudian dia bisa mengumpulkan harta dan berbagai macam kemegahan-kemegahan dunia. Itu semuanya saat di dunia. Tapi setelah ya dia meninggal dunia, semuanya dikubur ke dalam tanah dan yang ada adalah kerendahan. Tidak ada lagi kemuliaannya. Yang begitu hebatnya memimpin pasukan perang, ya itu udah nggak ada lagi kemampuan. Semuanya begitu. Yang pandai sekali mengumpulkan harta dan kekayaan, tetap akhirnya mereka meninggal dunia dan itu nggak ada yang dibawa sama sekali. Nah itu kita pikirkan tuh ketika kita berziarah kubur, sehingga insya Allah nanti kita ini pulang daripada ziarah kubur yang ada tuh ya'malu sholiha, lebih banyak beramal apa? Beramal solih. Nah seperti itu. Nah nanti baru summa atahul mautu bagtatan ala ghairi mi'adin dan seterusnya. Tandain sampai situ. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan Jumat pagi ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.